Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kiranya anugerah dari surga semakin melimpah kepada Bapak Ibu Saudara di bulan Paskah ini. Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, kembali berjumpa dengan kami tim GKI Mana Eklesia Malang dalam tayangan ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah anugerahnya membawa kita untuk menerima karya salib Kristus agar hidup kita menjadi miliknya. Oke Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Neng salib kene Gusti sedo, mriku mancur darah pura, ini nyawaku diresiki, jalaran ranyo, neng salib kene Gusti sedo, mriku mancur darah pura, ini nyawaku diresiki, jalaran ranyo, jalaran ranyo, jalaran ranyo, mriku nyawaku saged resik, jalaran ranyo. Ono sumber mili samangke, sumber kang ngetuk ing salibe, ngapura nebusi patine, jalaran ranyo. Ono sumber mili samangke, sumber kang ngetuk ing salibe, ngapura nebusi patine, jalaran ranyo, jalaran ranyo, jalaran ranyo, mriku
Kami bersyukur Bapa oleh kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami tim JKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live streaming saat ini. Kami percaya Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menyertai, dan memelihara kami sampai hari ini. Oleh karena itu Bapa, kami akan bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus yang menolong dan memberkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian ini, ya. Bahwa kita memiliki kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di saat hening, di saat sepi, ketika firman-Nya, suaranya berbisik lembut, kita mengucapkan janji untuk setia sampai mati, untuk tetap mengiring Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita. Kita akan pujikan pujian di keheningan, ucapkan janji. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa nyanyikan dengan segenap hati, yang belum, mari bersama kami belajar untuk menyanyikan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu. Pujaan hati kesayanganmu, kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kembali kita akan pujikan dengan segenap hati kita. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu. Belahan pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa.
kita cepat berlalu? Apakah kita akan bertemu untuk menyongsong Dia di awan-awan permai, dan kita bersama Tuhan untuk selamanya bersatu di dalam hadirat-Nya, di dalam kemuliaan-Nya, di dalam kekudusan-Nya, di dalam kesucian-Nya? Apakah setiap kita memiliki kerinduan untuk memandang wajah agung Tuhan dengan penuh kasih sayang yang keluar dari hati yang mengasihi, yang mencintai Dia dengan segenap hati? Sebab Tuhan telah menjadi segala-galanya, dan di dalam segalanya, di dalam seluruh kehidupan kita, tidak ada yang terbaik selain Tuhan. Yang lain bisa tidak kita miliki, tetapi Tuhan jangan pernah hilang di dalam hati. Kita akan pujikan kembali pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan demi kesayanganmu, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiamu, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduan. Segenap hati katakan haleluya. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduan. Sekali lagi dengan segenap hati kita akan sembah Dia. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah
mulia. Layakkan aku Tuhan menghampiri kekudusan-Mu, menikmati kasih-Mu, merasakan cinta-Mu, ya Allah, ya Tuhan, Raja-Ku, kerinduan hatiku. Sungguh aku tak dapat hidup tanpa-Mu, Yesus. Haleluya, dengarkanlah cerita hati kami. Suara ini datang dari dasar hati kami yang merindukan-Mu, yang mencintai-Mu. Di manakah lagi akan aku temukan kasih seperti ini, kasih terbesar dalam hidupku. Ya Elohim, Elohim, Yahweh, yang aku cinta, yang aku rindu di dalam-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, siapakah kami ini? Ampuni kami. Kadang kami tidak memahami, mengerti isi hati, kekudusan dan kesucian. Begitu agung, begitu mulia. Sungguh, di masa Paskah ini, kami rindu menemukan kesejatian hidup hanya di dalam Engkau. Terima kasih buat karya salib di dalam hidup kami. Sebentar kami mau renungkan kebenaran firman. Urapi berkati hamba-Mu dan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sungguh Paskah telah membawa kehidupan baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tapi semuanya hanya bisa dilewati melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, pada perjumpaan di bulan Paskah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan, menerima karya salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang yang berdosa dan setiap dosa pasti akan dihukum. Hukuman itu tidak hanya nanti di dalam kekekalan, tapi sejak ada di bumi ini pun hukuman itu sedang terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Sebab ada tertulis firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mau menjadi terkutuk karena setiap dosa dan pelanggaran kita, manusia. Siapapun Bapak Ibu, suku, kaum, bangsa dan bahasa apapun, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang bisa mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami hanyalah orang-orang kecil, orang-orang terbatas secara fisik.
Tapi hidup kami seluruhnya kami dedikasikan bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya. Sejak kami masih hidup di bumi ini sampai nanti ke surga. Walaupun dalam hidup ini kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan, tapi kami mau terus belajar untuk dibentuk melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, firman ini sudah tidak asing lagi untuk Bapak Ibu Saudara dengar. Tapi tidak ada salahnya kita akan membacanya ulang. Untuk kita menemukan rema yang baru di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-21. Dipersilakan. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salib Kristus diperuntukkan bagi semua orang. Namun tidak semua orang mau datang kepadanya. Oleh karena itu, hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya bukan hanya nanti di dalam kekekalan, tapi dimulai saat mereka masih hidup di bumi ini. Ayat 18 sampai 21. Apa buktinya? Karena mereka lebih memilih kegelapan daripada terang. Itulah hukuman orang-orang yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran, yang tidak percaya kepada Kristus. Dia ada di bawah kegelapan dunia ini. Sampai mereka nanti mati dan akan masuk lebih dahsyat lagi kepada kegelapan abadi untuk selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 18. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin ya, bagi sebagian orang ya, salib itu tidak berarti apa-apa. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Dan orang-orang yang mentertawakan pemberitaan tentang salib Kristus
pasti dia akan mengalami kebinasaan kekal. Tetapi bagi orang-orang yang percaya pemberitaan tentang salib, itu adalah kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu menganggap pemberitaan tentang salib sebuah kebodohan, ya, atau itu sesuatu yang perlu ditertawakan. Karena tidak mungkin seorang nabi, seorang utusan Allah harus mati tergantung di kayu salib. Itu menurut pemikiran manusia, itu menurut otak manusia yang terbatas. Tetapi apa yang disediakan Allah melalui kehadiran putranya ke bumi ini. Seperti di ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang sudah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga ke dalam dunia ini. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun sampai hari ini sudah sampai ke surga. Hanya Kristus satu-satunya yang telah membuka pintu surga yang tadinya tertutup bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan di sana dia menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya. Firman Tuhan katakan, sebab di mana aku berada di situ pun kamu akan berada. Sungguh luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada setiap orang-orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara mempercayainya? Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu menerima karya salib Kristus ketika Bapak Ibu masih hidup di bumi ini, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak mudah untuk percaya jikalau bukan Roh Kudus yang membukakan hati Bapak Ibu, yang memberikan pencerahan, yang memberikan pemahaman dan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa, ketika orang-orang Israel ya di padang belantara dipagut ular, Musa membuat ya tiang yang di mana gambar ular itu ya dibentangkan, ya, ditambahi dengan garis horizontal, jadi seperti salib. Dan barang siapa yang memandangnya akan disembuhkan. Jikalau tiang ya, yang ada gambar ularnya yang dibuat oleh Nabi Musa, ketika orang-orang dipagut oleh bisa ular, ya, dan dia memandang, mendapatkan kesembuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu percaya kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib, maka bisa dosa itu pun akan dihapuskan dari hidup Bapak Ibu Saudara. Karena dosa itu memagut seperti bisa ular yang bisa menjalar dan menggerogoti hidup seseorang. Mungkin tampak luarnya tidak kelihatan, tetapi daya rusaknya melalui pikiran, melalui perasaan, melalui perbuatan hidup kita. Seperti ayat 14 boleh dibacakan kembali. Injil Yohanes 3 ayat 14. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Mengapa harus ditinggikan? Untuk mati di atas kayu salib sebagai penebusan satu-satunya. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya. Karena amal soleh, perbuatan baik,
kepandaian ilmu, agama tidak pernah menyelamatkan hidup seseorang. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, firman Allah yang hidup, dialah yang sanggup menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terimalah Bapak Ibu karya salib Kristus yang saat ini sedang kami beritakan, sedang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Responi, taruh di dalam hatimu dan berdoa kiranya Allah membukakan melalui Roh Kudus-Nya agar Bapak Ibu menerima sebelum semuanya terlambat. Karena Allah tidak pernah menginginkan, ayat 15-16, seorang pun binasa, melainkan barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal, yaitu barang siapa yang mengasihi Dia. Apakah Bapak Ibu tergolong orang yang mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Ya, aku beribadah, aku beramal, aku berilmu, aku berbuat baik. Tidak cukup. Karena masih kurang satu hal. Datang kepada Kristus dan percayalah bahwa kematiannya di atas kayu salib, karya salib Kristus itu menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Untuk menerima salib Kristus ini Bapak Ibu tidak bisa otomatis. Kalau tidak Roh Kudus yang memberikan pengertian, pemahaman, membukakan hati yang beku, hati yang keras, hati yang tertutup oleh kebencian, bahkan penolakan. Kami berdoa dari tempat ini, kiranya Bapak Ibu di masa Natal ini mendapat anugerah keselamatan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13. Ya. Jikalau Roh Kudus itu datang, maka Dia akan memimpin, menuntun setiap kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi pemberitaan salib Kristus bukan sebuah kebodohan, tapi itu adalah kebenaran yang dimana di dalamnya terkandung keselamatan kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, setiap orang yang menerima pemberitaan karya salib Kristus, tentunya Roh Kudus yang berperan penting untuk membuka hati yang tertutup, yang keras, yang membatu, yang beku, yang dingin, yang menolak. Karena itu izinkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah berkarya, langkah yang kedua, Bapak Ibu harus percaya di dalam hati dan mengakui di dalam mulut Bapak Ibu. Ini langkah selanjutnya. Kita akan baca firman-Nya dari kitab Roma pasal 10 ayat yang 10. Dipersilahkan untuk dibaca. Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Maka orang tersebut dibenarkan. Artinya dibuat benar. Ya, dari segala kesalahan dan dosanya itu artinya juga diampuni. Seluruh dosa dan pelanggarnya di masa lalu, masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Oleh apa? Oleh darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib. Menyucikan hati dan hidup Bapak Ibu Saudara yang percaya. Dan langkah selanjutnya, dan dengan mulut orang percaya ya, berkata, mengaku, maka Bapak Ibu akan diselamatkan. Diselamatkan tidak hanya mungkin Bapak Ibu diberi sehat, beri kuat, diberkati pekerjaan rumah tangga, hidup suami, istri, anak-anak. Semua urusan dibuat lancar.
Tidak hanya itu terbatas selama kita hidup di bumi ini. Tapi jauh dari itu adalah keselamatan kekal. Di mana Bapak Ibu ya akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Mulai dari bumi ini sampai kepada surga. Luar biasa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau melakukannya? Jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Ya. Karena orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya akan berbahagia. Tidak hanya berbahagia tapi akan diselamatkan ketika dia mempraktekkan kebenaran firman ini di dalam seluruh kehidupannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, barang siapa menerima karya salib Kristus ya, oleh Roh Kudus yang menerangi hati, yang membuat kita terbuka dan akhirnya kita percaya di dalam hati dan dibenarkan hidup kita. Dan kita mengaku dengan mulut kita, maka hidup kita akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang sejak dari dunia ini sampai nanti kepada kekekalan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Maukah Bapak Ibu Saudara menerima karya salib Kristus? Wah, nanti kalau aku ikut jadi orang Kristen, nanti kalau mati aku disalib. Tidak, itu hanya cerita bohong. Orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Nanti kalau aku jadi orang Kristen, aku seperti London. Tidak, kita tetap orang Jawa, kita tetap orang Indonesia. Bapak Ibu tetap menjadi siapa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak berbeda secara fisik, tapi secara roh dan hidup rohani Bapak Ibu yang diubahkan. Jadi salib Kristus itu mengubahkan hidup seseorang. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Bapak Ibu tetap percaya sampai mati, hidup Bapak Ibu akan dibenarkan. Walaupun mungkin iblis ingin menghancurkan, Bapak Ibu sudah dikucilkan oleh dunia ini. Tapi ketika Bapak Ibu tetap percaya, maka keselamatan itu tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Dan ketika Bapak Ibu berani mengaku, ya aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, maka pengakuan Bapak Ibu itu dicatat oleh malaikat. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat dan di depan Bapa di sorga. Apakah Bapak Ibu rindu? Ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, Tuhan mengakui kita, Tuhan menerima kita, sebab kita ini di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita ada tanda salib, ada tanda milik Kristus, yaitu salib, di mana itu lambang pengorbanannya. Walaupun bagi orang-orang yang tidak percaya itu kebodohan, tapi bagi kita yang percaya salib itu menyelamatkan, mengubahkan, dan menjadikan kita miliknya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri ya pertemuan di dalam ibadah live ini, mari Bapak Ibu di bulan Paskah ini ya beri kesempatan, ya buka hati dan renungkan. Apakah hidupmu baik-baik saja? Kalau Bapak Ibu punya masalah pergumulan, khususnya tentang dosa-dosa di masa lalu dan di masa kini, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Ya, melalui salibnya, Bapak Ibu pasti akan diterima sepenuhnya. Sebab firman Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan aku buang. Siapapun Bapak Ibu, dari suku bangsa apapun, dari latar belakang budaya apapun, ya Bapak Ibu adalah ciptaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau datang dengan segenap hati, Tuhan pasti menerima. Dan berbahagialah setiap kita yang menerima karya salib Kristus melalui karya Roh Kudus, dan dengan langkah kita percaya dan mengaku, maka
hidup kita dibenarkan dan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan selamat Paskah. Kiranya pengorbanan, penderitaan, kebangkitannya akan memberi semangat baru, kebangkitan baru di dalam setiap diri Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kembali saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Dia memilih disalib. Ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Turun ke dunia, Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia sampai akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Renungkan Bapak Ibu, mengapa Dia memilih untuk disalib? Apakah Dia tidak menderita? Sangat menderita. Tapi itu untuk siapa? Untuk setiap kita yang belum percaya, untuk kita semua yang berdosa, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Karena itu marilah kita datang kepadanya dan kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, Dia disalib untuk kita. Kita akan pujikan kembali pujian ini. Haleluya, haleluya. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan, Dia tinggalkan kemuliaannya datang ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia mengurungkan kematiannya. Dia milih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam.
rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Dia memilih di salib. Dia korbankan nyawanya bagi kita. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih di salib. Dia memilih di salib. Dia memilih di salib. Haleluya. 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 Mari sejenak Bapak Ibu renungkan karya salib Kristus di atas kayu salib. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti hambanya Bapak Pendeta Siato yang akan berdoa dan saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya. Kira Mas. Haleluya. Kembali Bapa, kami datang di hadirat-Mu saat ini. Karena oleh kemurahan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa oleh pemeliharaan kasih sayang-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah live streaming GKI Mana Eklesia di bulan Paskah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, boleh menjadikan perenungan buat setiap kami orang-orang yang berdosa. Karena oleh anugerah Tuhan kami boleh dikaruniakan keselamatan ya Tuhan. Mungkin pemberitaan salib adalah satu kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu saat ini Bapa. Kau urapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat pelayanan GKI Mana Eklesia, Tuhan, segenap pengurus mitra baktiku yang ada. Kami serahkan dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Ialah Tuhan mengaruniakan roh kesatuan, kebersamaan, untuk bersama-sama saling melayani, memberkati satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, para lansia, kaum disabilitas Tuhan. Kami percaya mereka yang dipercayakan kepada setiap kami hamba-hamba-Mu untuk melayani mereka, jiwa-jiwa untuk baru, membawa mereka akan menambahkan jiwa-jiwa akan semakin Ora diberkati oleh patakara Tuhan. pasha. Terima kasih Tuhan, Terima kami menyerahkan kasih. tempat ini Tuhan dalam tangan kasih Allah. Jika tempat ini kami mulaikan pelayanan kami percaya Tuhan akan melanjutkan lebih baik di hari-hari yang akan datang, Haleluya, ya Tuhan. haleluya. Kami menyerahkan
Bapak Ibu Iwan Yes, Tesi ya yang sudah Tuhan, memberkati pemilik kami tempat dengan ini. tempat ini. Tuhan Dimanapun berkati hamba-Mu berada saat hidupnya, ini, kami pekerjaannya, percaya rumah dalam tangganya, perlindungan, anak mantu dalam cucunya. pemeliharaan, Dalam dalam nama naungan Yesus, kasih dalam sayang nama Tuhan. Yesus, Di masa dalam tuanya, nama Yesus. Tuhan akan menjadikan berkat Terima kasih, lebih heran terima lagi. kasih. Memberkati dimanapun hamba Ya Bapak Rapataka Ibu Iwan Rapas. Tesi memberitakan Ya Injil, Yes, memberitakan ya kebenaran Yes, ya Tuhan, dalam Yesus, dapat dalam nama memerdekakan Yesus. setiap orang. Terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan sinode Rapataka GKI Rapas Pastor Adi Syakataka, Sutanto, ya beserta Tuhan, Ibu Ibu, dan seluruh anggota keluarga ya yang Pak ada. dan pengurus Di masa harian, tuanya Tuhan terus Pastor memberkati Edi, kau pakai Sekretaris, dimanapun Pastor David, hamba-Mu Mabel. berada Dalam Tuhan. nama Terima Yesus kasih berkati juga badan Steri pengurus Sangkala harian akan sinode turun yang sana ada, Bapak retret Edi Tuhan Suryanto dalam nama sekeluarga, Yesus, Bapak David dalam Sumayanto nama sekeluarga, Yesus, dan seluruh staf dalam nama badan Yesus. pengurus harian sinode. Ya Tuhan Yesus, memberkati dalam pelayan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Yesus, mereka ya Tuhan. Terima kasih STT Sangkakala dan seluruh staf dalam dosen, nama Yesus. mahasiswa-mahasiswi yang ada, Tuhan memberkati. Haleluya. Kami juga berdoa buat Purapataka donatur Rapasyakataka yang boleh Rapas. mengambil bagian Ya mendukung Yesus, pelayanan berkati yang ada pekerjaan di GKI Mana Eklesia Tuhan, Malang Bapak ini, Ibu Tuhan. Iwan, Kami Bapak Ibu percaya Budi, apapun yang Ibu sudah Agustin, disalurkan Pak menjadi Gideon, berkat Pak buat Yohanes, setiap kami, Tuhan. Tuhan Memberkati Santoso, Ibu usaha Eri, pekerjaan mereka, Bapak terlebih rumah Kris dan tangga Ibu mereka. Esther, Memberkati diberkati pengharapan mereka orang-orang ya yang Tuhan. juga memberkati Memberkati iman sinode mereka, kami. Tuhan. Terima Sehingga iman kasih. yang tumbuh dewasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami Tuhan berdoa untuk bangsa negara kami ini. Ya bangsa yang Ya, besar, kami percaya ampuni, Tuhan, selamatkan, melawat bangsa lawat kami. negeri kami dengan roh Tuhan, keselamatan, berdaulat pertobatan. bangsa Oh kami. Tuhan, dari Sabang Dijauhkan sampai dari Merauke, malapetaka, dari Miangas sampai bahaya, Pulau Rote, banjir, setiap pulau, bencana setiap alam, suku, setiap outing jiwa beliau, dilawat Tuhan, tsunami. tanah-tanah Kami diberkati berdoa dari di segala dalam bencana nama dalam Yesus. nama Yesus. Tuhan Diberkati hadir laut, di diberkati tengah-tengah hutan, bangsa diberkati kami. tambang, Karena diberkati Tuhan sumber mata, melihat diberkati kerinduan, tanah-tanah jeritan pertanian, gunung, setiap lembah, ngarai, umat-umatmu, sungai-sungai, Tuhan, diberkati yang ada di negeri Tuhan ini, dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kasih Diberkati Tuhan cuaca Yesus. yang Terima terbaik. kasih Tuhan, memberkati Tuhan seluruh aparat pemerintahan Terima kami, kasih. baik lembaga tinggi negara yang ada, Ya Yesus. eksekutif, legislatif Tuhan, Yesus. baik judikatif kami serahkan dalam tangan Haleluya. Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ya Amin Yesus. Ma'ruf, Tuhan dan seluruh Ora jajaran menteri, Tuhan bataka berkati rapasa. gubernur, bupati, wali kota di seluruh tanah air. Yesus. Tuhan jamah hati mereka, kendalikan dengan kuasa dari Terima tempat yang kasih Tuhan. dari sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ialah Tuhan mengaruniakan ketentraman, kebersamaan bagi bangsa kami. Terlebih untuk daerah Malang Raya, kiranya Tuhan berdaulat atas Malang Raya. Damai sejahtera turun di daerah Malang Raya. Kami percaya nama Tuhan di Haleluya. Terima kasih. dalam Terima. nama Bapa, Putra dan Ya, Roh haleluya. Kudus, kami mengucap syukur Ya saat Yesus. ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikan. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam ibadah live ini. Dan kami mengakhiri Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live di masa Paskah ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh senang bisa bersama-sama Bapak Ibu di dalam ibadah di bulan Paskah ini.
Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live bersama tim JKI Mana Eklesia. Jaga kesehatan, jaga kebersamaan dan kerukunan, sebab kita adalah saudara satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan selamat menikmati bulan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.